Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai salah satu rukun khutbah, tidak lupa kami menyampaikan, mengawali khutbah ini dengan berpesan atau berwasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah Jumat kali ini merupakan Jumat yang pertama di tahun 2022. Karena kalau tidak salah ingat, saya khutbah Jumat yang lalu itu pas tanggal 31 Desember 2021, sehingga sekarang adalah Jumat pertama di tahun 2022 Masehi. Untuk memberikan motivasi pada Jumat pertama ini, saya ingin menyampaikan satu khutbah dengan tema Tahun Baru, Langkah Baru. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya mengawali tahun ini kita terlebih dahulu melakukan introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri selama tahun lalu. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, maka saatnya lah sekarang kita perbaiki. Namun pada kesempatan kali ini ada dua bekal yang ingin kami sampaikan untuk kita semua, terutama diri pribadi saya. Yang pertama, menginjak tahun baru ini tentunya usaha kita adalah bagaimana kita membersihkan diri. Ya, kalau enak ya, sama dengan rumah baru itu kan bersih-bersih dulu. Gedung sekolah baru biasanya dibersih-bersihkan dulu. Kalau sudah bersih, enak kita belajar, enak kita hidup dalam rumah nyaman. Begitu juga di tahun baru ini, mari kita usahakan bersihkan diri kita masing-masing. Dan tentunya membersihkan diri tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun dari segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan taubat ini insya Allah akan saya sampaikan bukan hanya penting bagi kita-kita yang rambutnya sudah putih, yang usianya sudah uzur.
Tetapi membersihkan diri dengan cara bertaubat juga sangat penting bagi adik-adik, bagi para pelajar, bagi para mahasiswa. Sebab dengan membersihkan diri, insya Allah langkah kita ke depan akan menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan lebih berkah. Beberapa surat ayat dalam Al-Quran mengawali khutbah sudah saya sampaikan tentang betapa pentingnya bertaubat itu. Yang pertama tadi saya sudah membuka dengan surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kenapa harus ditekankan dengan taubatan nasuha? Karena memang bertaubat itu tidaklah mudah. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan bagi kita-kita yang ingin bertaubat. Dan cobaannya, godaannya itu dari dalam juga dari luar. Kadang dari dalam, dari diri kita sendiri, kadang-kadang memandang dosa kemaksiatan itu begitu berat rasanya kita tinggalkan, sehingga hal ini sulit untuk kita jauhi. Begitu juga dari eksternalnya, dari luarnya, godaannya itu ada saja. Ya tentu dengan keyakinan kita juga kadang memang diganggu oleh makhluk halus, oleh setan. Ya, yang berperilaku yang ingin menjerumuskan kita. Kita tahu bahwa memang setan itu bertekad untuk menjerumuskan manusia agar kita manusia ini bisa menemani mereka di dalam neraka kelak. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Itulah sebabnya membutuhkan kesungguh-sungguhan yang sangat luar biasa ketika kita ingin melangkah bertaubat. Pertama adalah kita kuatkan diri kita untuk menolak hal-hal yang memang menurut kita itu merupakan sebuah dosa. Saya kira kita tahu, ya, saya yakin kita semua sudah tahu mana-mana saja perbuatan-perbuatan maksiat, dosa yang tidak Allah izinkan, yang Allah memerintahkan kita untuk menjauhi, dan mana-mana saja kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang Allah ridhoi. Sudah cukup banyak informasi masuk ke dalam telinga kita. Ya banyak sekarang media sosial. Kita ingin buka apa ada. Kita pengen tanya tentang masalah hukum Islam. Klik tulis muncul. Kita tanya tentang masalah-masalah akhlak, masalah-masalah muamalah dan lain sebagainya. Semuanya tinggal buka karena memang sudah tersedia. Sehingga kita tinggal bagaimana bisa mengidentifikasi, oh ini perbuatan yang dilarang Allah, ini perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah. Itulah sebabnya Al-Quran dalam ayat lain dinyatakan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang tidak benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat berikutnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kita untuk bersegera bertobat itu. Mumpung masih ada umur, ya. Dan umur ini tidak memandang berapa jumlahnya. Kadang-kadang meskipun masih remaja, tahu-tahu takdir menentukan kita meninggal di usia remaja. Cukup banyak. Masih muda, masih perkasa, tetapi tahu-tahu misalnya kita kena penyakit atau kena musibah. Na'udzubillah, kita tidak ingin itu, tetapi saya sampaikan karena ini memang kita tidak menduga sama sekali. Banyak contoh mungkin kita bisa lihat. Tetangga kita, teman kita di kantor, mungkin juga saudara-saudara kita sendiri. Kadang-kadang tidak disangka, oh dia masih sehat, tahu-tahu meninggal. Bahkan ada itu sering cerita kita dengar, dua pasang sejoli, suami dan istri,
Istrinya dibilang sering sakit-sakitan, sering kali masuk rumah sakit, sering kali berobat. Tetapi begitu mengagetkan yang meninggal suaminya. Nah, ini kan cerita-cerita seperti ini sungguh sangat banyak. Itulah sebabnya maka bertobat ini berlaku untuk siapa saja kita semua. Kemudian yang kedua ya adalah kita menanamkan semangat baru. Ini penting. Kenapa? Karena semangat ini juga digunakan untuk semuanya. Untuk kita yang usianya sudah uzur, tentu berbeda semangatnya. Kalau mungkin adik-adik yang masih sanawiyah, masih aliyah, masih mahasiswa, itu semangatnya masih banyak. Mau menempuh cita-cita, ya kan? Mau ingin kuliah, ingin pilih jurusan ini. Nah, tetapi yang kita juga punya semangat baru untuk melanjutkan hidup kita arahnya kemana. Yang pertama, tentu tidak ada kata lain bahwa semua kita akan menuju kepada kematian. Itu penting untuk kita ingat. Makanya Rasulullah dalam satu kesempatan menyatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat mati dan selalu menyiapkan diri untuk bekal kematiannya. Kenapa dikatakan cerdas? Karena orang seperti itu orang yang tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan kita tidak ada kata lain. Ya. Apapun kita di dunia ini, apakah kita jadi seorang jenderal, jadi seorang kopral, jadi seorang pemimpin, jadi seorang anak buah, tapi ujung-ujungnya adalah di punggolakan. Hanya 1 kali 2 meter, itulah tempat kita terakhir. Dan kita juga harus punya semangat untuk bagaimana menyiapkan bekal dalam rangka menghadapi kematian kita. Maka dari itu bekal pertama tadi taubatnya itu. Kemudian berikutnya, kalau taubatan nasuha, banyak ulama yang mengajarkan kepada kita syaratnya itu ada beberapa. Pertama misalnya, jangan lakukan lagi apa yang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Usahakan stop. Putuskan tali, ya. Tali kemaksiatan itu putus. Dan kita harus kuat diri. Kita juga selalu mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Agar lupa yang negatif, isi perbuatan-perbuatan yang positif. Kalau terpikir lagi yang negatif, belokkan diri kita kepada hal-hal yang positif. Insya Allah lambat laun kita akan melupakan. Ya, banyak-banyak zikir juga kepada Allah. Banyak-banyak tambah ibadah mahdohnya kepada Allah. Kalau urusannya dengan manusia, mungkin ya kita kadang-kadang merasa bahwa sama Allah saya baik-baik saja. Sholat tidak pernah tinggal, bahkan tahajud rajin, puasa rajin. Tetapi kita ingat-ingat apakah kita punya salah dengan tetangga, dengan anak istri kita, dengan orang tua kita. Karena itu lebih bahaya ketika kita bawa pada kematian. Begitu belum ada permintaan maaf, ya, belum ada kata damai dengan sesama manusia ini, kemudian salah satunya meninggal, naudzubillah min dzalik, jangan sampai urusannya nanti sampai di akhirat. Ini bahaya. Itulah sebabnya dosa-dosa dengan hablum minan nas yang hubungannya kaitannya dengan manusia juga perlu kita ingat-ingat. Oh, mungkin saya pernah berbuat salah sama si A, si B dan seterusnya. Kita datangi, kita silaturahim. Dan Islam mengajarkan yang mendatangi duluan itu yang lebih baik. Kadang-kadang kan gengsi. Kadang-kadang kita merasa tidak bersalah. Ah, dia aja yang salah. Harusnya dia yang datang sama saya. Tidak seperti itu. Islam mengajarkan yang terbaik justru yang pertama kali meminta maaf. Meskipun sebenarnya dia tidak bersalah. Nah, itu penting sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa ayat juga memberikan satu dorongan motivasi semangat buat kita semua. Di antaranya adalah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Mungkin di tahun-tahun lalu kita merasa pusing, kita merasa ada masalah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Asal manjada wajada, kata Rasulullah. Asal kita mau, asal kita punya semangat, ya, bersungguh-sungguh, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Kemudian juga dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bekal semangat kita ya, Allah memberikan gampang menghadapi kehidupan dunia ini. Kalau pengen sukses, apalagi cita-cita orang Islam suksesnya fid dunya wal akhirah, bukan hanya di dunia saja tetapi dunia dan akhirat. Bekalnya cukup satu, takwa saja. Barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, akan dimudahkan jalan keluarnya dari segala kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dimudahkan rezekinya dari arah mana saja. Nah itu. Takwa itu apa? Tadi di awal, usahakan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir ya, ini ada hadis Rasulullah untuk memudahkan langkah kita selanjutnya. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kepada kita, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Kemudian Allah akan melapangkan jalan keluar dari kesempitannya. Dan Allah akan memberi rezeki yang mudah dari arah mana saja. Diperkuat dengan hadis itu. Ayat yang pertama tadi diperkuat dengan hadis itu. Banyak ya bekal dari Rasulullah, termasuk juga membaca la haula wala quwata illa billah. Adik-adik yang susah belajar, enggak masuk-masuk, baca doa la haula wala quwata illa billah. Allahumma yassiru wa la tu'assiru, itu juga. Nah, ini alhamdulillah pernah saya praktekkan ketika pergi haji ya di tahun 2019 lalu. Bayangkan jutaan orang hadir, rebutan mau mencium Hajar Aswad. Dan komandan saya badannya lebih tinggi, lebih kekar. Sudah cerita 4 kali mencoba, tidak pernah bisa. Apalagi saya badannya kecil, berarti tambah minder. Tapi alhamdulillah berkat doa ini, la haula wala quwata illa billah, terus Allahumma yassiru wa la tu'assiru, ya Allah mudahkanlah saya, jangan persulit. Habis sholat isya, sholat hajat, bismillah. Malam itu juga bisa. Ada saja yang menuntun. Dan itu cerita-cerita seperti itu banyak, bukan hanya saya yang alami. Saudara-saudara saya yang lain itu, yang penting kita ikhlas, yang penting kita benar-benar langsung kepada Allah ya, bermunajat dengan mengakui segala kesalahan. Pokoknya bagaimanalah orang berdoa, orang berharap itu ternyata luar biasa. Pendek doanya, Allahumma yassiru wa la tu'assiru, dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya kira itu gampang dan mudah dihafal. Inilah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mengawali tahun 2022 ini, saya simpulkan, mari kita sama-sama ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, pasti punya kesalahan. Maka mari kita usahakan untuk kita bersihkan, untuk kita bertobat kepada Allah. Dan yang kedua, mari kita tanamkan semangat baru ya, dan modal semangatnya adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala aidan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والشرور المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر